selamatkan, saya ambil, saya rawat sendiri. Soalnya kalau indukannya ya nggak ini nanti. Nah, ini saya selamatkan. Oke sobat Tony Alingling, kali ini saya akan mengunjungi kawan lama saya, ya kawan pertama saya ketika saya merantau di Malang sejak tahun 2011. Dia ini sudah menjadi manajer di beberapa hotel, di beberapa restoran ya. Lalu sekarang memilih untuk resign dan mencoba membuka usaha sendiri. Ya, ini berada di Desa Bantur ya, 1 jaman lah dari Kota Malang mau ke arah pantai. Dan inilah ya, kita sudah mau sampai ya di rumahnya Mas Rida ini, yaitu yang warna merah itu ya. Nah, terlihat sekilas dia lagi bangun toko di depan rumahnya pas loh ya. Tokonya masih dibangun ya, ada modal mungkin sedikit ya, dan alhamdulillah datang-datang sudah langsung disuruh makan. Waktu yang tepat sekali ya kan, belum apa-apa sudah disuruh makan ya. Ya beginilah ya suasana di desa ya, di benar-benar tenang ya. Dan ini ketika momen saya makan bareng dengan Mas Rida. So setelah ini kita wawancara dia ya, bagaimana sih plus minusnya membuka usaha sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alingling. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel, gak rewel-rewel, gak rewel-rewel. Nah, ikut-ikutan nih ya. Oke, pada video kali ini ya, saya membuat sebuah konten ya. Saya mengunjungi teman lama saya, namanya Mas Rida. Mas Rida ini adalah teman pertama saya ketika saya pertama kali merantau di Kota Malang pada tahun 2011. Ya. Jadi dia ini yang nemenin saya. Dulu kita satu kos, beda kamar ya, beda kamar. Kita bareng-bareng selama hampir 2 tahun lebih ya. Dan pada akhirnya kita pindah kerja masing-masing ya. Dan sekarang ya Mas Rida dari sekian puluh tahun lah, hitungannya hampir puluhan tahun ya, sudah mencapai 10 tahun lebih menggeluti dunia apa Mas, pelayanan hospitality ya, istilahnya pelayan publik ya. Dan beliau memutuskan sekarang untuk berhenti di situ dan membuka usaha. Yuk kita korek-korek ya, bagaimana sih pengalamannya ya ketika jadi karyawan dan sudah tidak jadi karyawan ya. Oke, silakan Mas Rida, perkenalkan dulu. Oke. Nama saya Rida Wisuko, panggilannya Rida. Saya dulu bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu hotel. Salah satu hotel di Kota Malang. Itu pekerjaan terakhir saya. Tapi sebelumnya dulu saya memulai karir saya itu sebagai pelayan restoran. Oh, pelayan restoran pertama. Pelayan restoran dan berpindah-pindah seiring berjalannya waktu, berpindah-pindah dari restoran satu restoran lain, kemudian yang terakhir di hotel. Berarti pertama-tama mengawali karirnya memang dari pelayan restoran ya. Jadi istilahnya kerja di restoran ya, di restoran ini sehingga akhirnya pindah ke perhotelan. Nah, ya. Jadi sudah berapa kali nih Mas kerja di hotel? Maksudnya udah berapa hotel nih yang pernah Mas Rida kerja? Kalau hotel sendiri yang pernah saya kerja itu 3 Mas. Ada 3 hotel? Ada 3 hotel. Dengan durasi waktu? Dengan durasi waktunya yang terlama ini, yang terakhir. Yang terakhir, berapa tahun itu Mas? Kurang lebih 5 tahun ini. 5 tahun, yang terakhir ini 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun. Berarti dulu sempat kuliah Mas? Dulu? Sempat. Oh, jadi kuliah. Saya kebetulan kuliahnya juga di bidang hospitality juga. Jadi memang sesuai basically saya kuliah. Nah, di situ saya kerjanya ngambil yang dunia pariwisata lah istilahnya, seperti itu. Ya. Oke ya, seperti di video sebelumnya sekilas ya, saya sudah memvideokan ya suasana dari rumah dan usahanya. Dan kebetulan saat ini Mas Rida ini lagi merenov ya, membuat sebuah toko ya. Rencana ini mau buka apa nih Mas? Ini nanti rencananya tokonya mau saya lebarkan kan untuk kios pakan, pakan ternak, pakan ternak, pakan burung, segala macam. Itu sama mengembangkan juga bisnis minuman. Minuman, ya, wadah minuman. Sesuai dengan ya. Soalnya saya pernah tahu sampean dulu pernah buka capcin juga ya kan? Betul. Jadi aslinya Mas Rida ini dari dulu sudah ingin
buka usaha sendiri. Berwirausaha. Ya, Iya. jadi dulu dia tuh nyewa stand, sewa kios di depan Alfa gitu ya kan. Betul. Cuma berjalan berapa bulan? Mas? Itu 8? sekitar 8 bulan lah setelah saya resign dari hotel pertama. Oh. Nah, saya langsung putuskan untuk wirausaha waktu itu. Berarti sekitar 8 bulanan ya. Iya, 8 bulan. Nah, di usaha yang pertama itu Mas Rida, Ya. Kenapa bisa berhenti dan bisa balik lagi ke hotel? Nah, ini jadi begini ceritanya. Dulu itu kan pemikirannya orang kan biasanya mau kerja sekaligus punya usaha. Oh, double. Kerja Oh. sekaligus punya usaha. Nah, itu dulu di pikiran saya seperti itu. Kita bisa menjalaninya barengan. Ternyata di perjalanan akhirnya pasti ada yang kalah ini salah satu. Oh. Entah itu pekerjaannya, entah wirausahanya. Saya putuskan untuk sambil bekerja saya berwirausaha. Saya sewa pegawai seperti itu, saya cari pegawai. Ternyata ya karena kesibukan saya bekerja, saya kurang pantauan ya. Kurang pantauan Akhirnya gak balance ya. Gak balance Antara pengeluaran dan pendapatan. Pendapatan gak balance. Nah, akhirnya usaha saya yang pertama terbengkalai. Akhirnya saya fokus kerja lagi. Nah, dan di sini ya bisa kita ambil pelajaran ya. Jadi ketika kita memang ingin menjalani suatu usaha yang benar-benar harus fokus. Harus pilih salah satu. Nggak bisa dipecah. Nggak bisa disambi ya. Ya. Kecuali kalau sambian Anda serba online, serba dari HP. Betul. Ya. Kalau pakai online sih masih bisa. Nah, kalau Anda buka usaha seperti buka toko yang harus dipantau terus, yang harus melibatkan fisik Anda juga, ya itu tadi ya, nggak fokus. Salah satu pasti kalah. Ya. Dan gimana nih menurut Mas Rida ya perbedaannya selama jadi karyawan dan ini sudah adalah 5 bulan ya? 5 bulan ya berhenti dari hotel ini. Perbedaan apa nih dari segi pendapatan, dari segi pengalaman waktu atau pikiran dan apalah perbedaan antara jadi karyawan dan mencoba menjadi buka usaha ini? Kalau yang pertama dari pendapatan ya. Dari pendapatan, kalau dari segi pendapatan memang jauh berbeda. Jauh berbeda. Banyakan mana nih Mas? Untuk saat ini? Untuk saat ini sih lebih banyaknya sih ya jadi karyawan karena jadi karyawan. Ya, karena pastinya 1 bulan kita udah pasti ya. Pasti, ya. Sedangkan kalau berwirausaha itu tidak pasti pendapatannya. Tidak pasti pendapatannya. Tetapi di dalam berwirausaha ini saya menemukan kenyamanan. Kenyamanannya apa? Yang pertama adalah waktu. Waktu kita efisien, ya kan? Kita tidak istilahnya tidak terpenjara oleh waktu. Kalau kita jadi karyawan, ya bukannya saya ini ya merendahkan karyawan, enggak. Selama saya jadi karyawan, hampir saya tidak punya waktu untuk keluarga. Bahkan hari libur saya itu seperti hari kerja. Hari libur saya seperti hari kerja. Nggak tenang ya? Nggak tenang. Pikiran terus. Aduh. Jangan-jangan tidur juga kepikiran. Saya tidur bangun terus tiap malam, betul. Jam 12 malam ada WA masuk, ini ada masalah di tempat kerja, pasti seperti itu. Nah, tapi dengan adanya berwirausaha ini tidur jadi lebih nyenyak, ya. Terus kemudian mengurangi angka stres ya pasti ya. Angka stres, betul. Lebih fresh ya. Lebih fresh. Iya. Betul. Gitu. Nah, kalau ya ini kan namanya orang merintis usaha, jadi di awal-awal pasti naik turun. Nah, disitulah kita harus dilatih dengan kefokusan kita. Kalau kita fokus, ya insya Allah lah. Ada jalannya ya? Ada jalannya. Nggak ada yang namanya orang berusaha dagangannya nggak laku. Pasti laku. Jadi bisa saya simpulkan ya dari ceritanya orangnya langsung ya. Jadi kita nggak ada membanding-bandingkan ya enak jadi karyawan atau buka usaha sendiri. Semua ada plus minusnya. Ada plus minus. Ya. Ketika sesuai jawaban tadi Mas Rida ya, ketika dia masih bekerja, gajinya untuk saat ini masih lumayan yang di hotel ya, gaji di hotel dan pasti juga hasilnya. Nah, sekarang berhubung Mas Rida masih merintis bahkan masih harus mengeluarkan modal, ya hasilnya naik turun. Nggak mesti. Ya namanya juga orang jualan ya. Betul. Ya. Yang kedua, nih plus minusnya kalau jadi karyawan banyak pikiran. Ya, bahkan di rumah pun kepikiran ya, besok ada event ya Mas, bayangkan besok ada check-in tamu banyak atau gimana ya. Jadi meskipun libur masih kepikiran. Belum lagi ada komplain kan, dari tamu yang mengharuskan kita datang. Nah, kita mau nggak mau harus datang walaupun hari libur. Nah, yang ini kalau buka usaha setidaknya agak sedikit tenang. Ya meskipun dompet
ya namanya juga berproses ya. Sama juga Mas Rida ketika dulu memulai jadi karyawan kan nggak langsung di atas, betul. ya kan? Nggak langsung. Ketika masih di bawah gajinya masih kecil gitu. Masih kecil. Nah, ini juga masih berproses. Yang selanjutnya adalah dari segi waktu. Ya, dari ketika kita ikut orang, istilah jadi karyawan lah kasarannya, ya waktu kita diatur oleh perusahaan, ya sesuai jadwal lah ya, sehingga waktu untuk keluarga sangat berkurang. Berkurang. Kalau di gini kan fleksibel ya. Mau kemana kita ya. mau tutup Ya. mau buka mau tutup mau ngopi terus ya ngopi terus ya. Kalau habis uangnya udah habis tinggal buka lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak pelajaran ya. Ini wawancara singkat, banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya. Bagaimana sih cara memulai usaha ini? Mas, jujur nih ya, untuk membuka usaha ini, ya kan? Kalau Mas Rida kan enak nih, tempat sudah ada. Nah, ya kan? Nah, ini di luar tempat loh Mas ya. Untuk total biaya nih Mas, antara buka minuman, untuk minuman aja dulu deh, butuh berapa modal? Dari mulai beli mesin apa itu, ya kan? Mesin kapsiler, cup-cupnya itunya lah. Berapa? Ini sih nggak besar sih Mas, nggak besar. Berapa? Saya untuk termasuk apa rombongnya itu kapsiler mungkin sekitar 2 juta. Oh 2 juta itu ya karena udah. Saya bahan rombongnya kan kita cari yang simple yang sederhana. Ya jadi gerobak ya atau rombong sama mesin ini cup kita 2 juta. 2 juta. Nah, ini yang lumayan nih kayaknya nih pakan ini. Ya. Pakan ini yang agak besar karena memang harga pakan kan naik turun. Harga pakan naik turun. Sekarang total nih Mas, yang udah keluar nih di luar biaya ini loh ya, di luar biaya apa namanya? Bangun toko, renovasi toko loh ya. Jadi produknya aja ya. Nah, produknya aja sih saya habiskan kurang lebih 5 juta. 5 juta. Itu produknya aja loh ya. Pakan-pakannya aja udah 5 juta. Belum renov ini ya, renov tokonya. Belum lagi kalian kalau yang tidak punya tempat, harus sewa. Nah, jadi ya sekitar 20 harus punya lah ya. 20. Ya. Nah, kenapa memilih usaha pakan burung atau serba burung-burung? Kenapa Mas? Karena passion saya ya. Oh, passion. Hobi saya itu kebetulan memang di burung ya. Merawat. Sebenarnya bukan hanya burung. Saya suka semua hewan. Termasuk pecinta hewan ya, kucing ya, ini ya saya rawat. Jadi yang terutama yang paling banyak itu di rumah burung. Jadi saya buka pakan burung lah. Nah, jadi ini bagus sekali ya. Jika Anda bingung mau usaha apa, pastikan usaha yang Anda akan penjalani itu sesuatu yang Anda suka. Dulu, ya, kita cintai ya, sesuatu yang Anda cintai. Istilahnya hobi yang tersalurkan itu lebih dengan senang hati kita melakukannya. Ya, jadi intinya ketika ingin buka usaha harus sesuai dengan passion Anda. Ya, sukanya apa, hobinya apa, jadikan bisnis. Ya kan istilahnya. Jadi kita ngejalaninnya juga enak. Ya. Peluang untuk ngeluh pun ya itu ya. Ya, misal produk gak laku ya kita mainan burung aja. Jadi kalau saya sih balancing ya. Kalau produk saya nggak laku ya burung saya laku. Oh gitu. Oh berarti Mas Rida juga sama jualan burungnya. Ternak burung juga. Oh jadi juga. Gitu ya. Jadi memang ya itulah ya apa namanya sedikit cerita nih ya. Sedikit nanti cerita. Kalau mau lihat ternakan saya juga ada. Oh oke. Gampang nanti kita video-video ya. Nah itulah ya. Soalnya ini saya juga lagi nganggur ini Mas. Semangat Mas, semangat, tetap semangat. Ya, soalnya per bulan ini saya juga udah memutuskan untuk tidak bekerja lagi ngikut orang. Ya, saya mau ngikuti jejaknya Mas Rida ini. Nah, maka dari itu ya, akhir-akhir ini mungkin akan saya membuat konten mengunjungi teman-teman saya yang sudah mempunyai usaha. Ya, di situ kan saya bisa belajar ya kan, kita bisa belajar bareng ya bagaimana sih buka usaha itu. Habis itu kira-kira biaya juga tahu lah ya. Ya, jadi oke, yuk kita simak ya usaha apa aja sih Mas Rida ini ya, atau burung-burungnya kayak atau ada usaha lain. Kayaknya udah ada usaha lain ya? Iya. Sama es batu. Es batu. Oh, jadi sistemnya itu gimana Mas? Operasionalnya bagaimana itu kalau es batu itu? Kalau es batunya di sini kan kita beli mesin sendiri. Beli mesin sendiri. Jadi kita produksi es batunya sendiri. Kebetulan kalau es batu ini kita join sama kakak. Join. Jadi
sistemnya kita ini melayani mereka-mereka yang jualan. Ngirimnya itu jam berapa, Mas? Kita ngirimnya sementara ini masih fleksibel, jadi belum kita atur. Jadi kalau ada orang telepon, kita kirim. By order aja. By order aja. Gitu. Ya udahlah ya, itulah ya kisah dari salah satu teman saya ya, yang sudah memutuskan untuk berwirausaha ya. Bismillah ya, saya bisa lah ya berwirausaha juga ya. Bisa, pasti bisa. Yang penting kita yang yakin lah. Ya, yakin ya kan. Yang kedua harus bisa fokus. Yang ketiga harus sesuai passion. Yang keempat jelas modal harus ada. Modalnya kita nggak apa-apa, kita jadi karyawan dulu nggak masalah. Ya, untuk ya. Mempulang modal. Saya juga modal. Hasil dari karyawan ini modalnya. Ya. Jangan sampai buka usaha modal pas-pasan maksain ngutang. Nah, jangan ya. paksakan. Jadi itu kayak kejar target juga ya kan. Soalnya tiap bulan kan Anda harus membayar cicilannya ya. Nanti percuma kalau kita modalnya dari hutang, itu percuma. Tuh, kenapa Mas? Kalau modal dari hutang? Dari hutang kita nggak bisa mendapatkan income kita itu nggak penuh. Nanti kita dapat income besar buat bayar. Jadi tingkat keberkahannya dulu ya kurang mungkin ya. Kalau berkah kan meskipun sedikit cukup. Kalau tidak berkah meskipun banyak nggak cukup. Nah, betul. Oke, sekian ya. Kita tunggu next videonya lagi ya. Kita cari teman-teman saya yang udah berwirausaha juga ya. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel.